orang datang ke guru mursyid itu ditalkin, maksudnya diajarin atau diingatkan. Kenapa diingatkan? Karena banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, sudah berzikir, tidak ada orang Islam tidak berzikir, tapi banyak lupanya daripada ingatnya. Kenapa? Karena belum digurui, belum proporsional, masih amatiran. Ibarat orang main bola itu ya. Kalau amatiran itu nggak ada wasitnya, nggak ada pelatihnya, biar offset jalan terus, biar hand jalan terus. Harus ada gurunya, harus ada pelatihnya supaya nggak salah, supaya nggak keliru. Makanya perintahnya fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamu. Tanyakan guru kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Nanti bedanya beda zikirnya itu. Sama yang dibaca tapi hasilnya beda. Bedanya di mana? Karena saya sudah zikir apa lagi nih? Bedanya di mana zikir orang-orang tasawuf dengan orang biasa? Ada yang salah nggak salah, cuma Allah menginginkan ini baik, tapi akhir harus lebih baik. Jangan monoton itu sampai akhir itu aja. Allah saja menurunkan kitab sucinya Taurat, disempurnakan Zabur, disempurnakan dengan Injil, itu ada proses terus sampai sempurna. Nah kita, wah ini sudah cukup gitu. Ini dasar. Jadi ada perubahan ya. Nah ini persepsi masyarakat, loh ini mau merevolusi zikir nih, sudah ditetapkan mau dirubah-rubah, bukan, disempurnakan. Coba kita uji sekarang. Kita sudah berzikir. Waktu kita berzikir itu kapan? Waktu ingat kepada Allah itu kapan? Kita ingat kepada Allah mungkin waktu sholat. Sebelum sholat. Tidak ingat. Sholat ingat. Untung-untungan tuh kalau ingat itu sholat itu. Habis sholat. Lupa lagi. Baca Quran ingat. Sebelum baca Quran. Habis baca Quran. Lupa lagi. Istighosahan ingat. Habis istighosahan. Apa yang melupakan itu tadi? Apa yang bukan? La tulhikum amwalukum wala aladukum dan dzikrillah. Dilalaikan oleh harta dan anak pinak kita. Kan begitu ya? Tapi kalau sudah ada guru yang menuntun, ya sudah ditalkin, jangan waktu sholat. Nonton bola aja ingat sama Allah. Apalagi sholat. Ya, naik mobil ingat kepada Allah. Ya tuh, naik sepeda ingat, menghitung uang ingat sama Allah. Full Allah namanya. Kalau sudah full Allah itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru turun petunjuk ihdinas. Ini full Allah cuma sampai di tenggorokannya nggak bisa. Full Allah itu seluruh darah dagingnya, mulai ujung rambutnya, semuanya full Allah, berzikir kepada Allah. Baru bisa mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Ada orang ustadz sambil kerja, sambil aktivitas kan sulit. Segala sesuatu tergantung ilmu, tergantung kebiasaan. Karena biasa. Kebiasaan kita hari-hari ini mau tidur sampai tidur lagi itu anakku, istriku, hartaku, tidur masuk direkam, bangun tidur istriku, anakku, bertahun-tahun itu isinya. Kalau teko itu isinya teh, keluarnya apa? Teh. Kalau susu, keluarnya susu. Ya, kenapa sambil kerja bisa ingat kepada istri? Sambil nyupir mobil bisa nggak ingat kepada istri? Ingat ke uangnya dia bisa. Kenapa
dia tidak bisa ingat kepada Allah. Padahal ingatannya itu sama juga, ingatannya itu juga. Yang buat ingat kepada istri Anda itu juga alatnya untuk ingat kepada Tuhan. Kenapa kok nggak bisa ke Tuhan kok sulit, kok ke istri ke Anda kok gampang? Karena menurut kebiasaan kita tiap hari itu aja yang kita lakukan bertahun-tahun. Kalau kiai insya Allah enggak. Karena kiai itu umur 7 tahun itu sudah mondok masalahnya. Ya, terus buka kitab ini ibu sampai ke Mesir ya, pulang-pulang ya otomatis bisa Pak. Terus tiap hari buka kitab, saya tanya ibu-ibu tiap hari sampean buka apa? Bon-bonan, arisan, cicilan. Masuk setiap anakku, suamiku masuk terus ini. Allahu Akbar. Itu yang keluar itu. Apa yang direkam itu yang, apa yang diisi itu yang keluar. Sampai husu-husu kan gak bisa. Bohong itu, orang bisa husu. Makanya ini harus dirubah ini isinya ini. Ya no? Karena itu melalaikan, dalilnya kan. Harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong, bahkan melalaikan kamu. Dalilnya sudah tahu. Tapi bagaimana memaknainya supaya kita mendapat hikmah dari yang itu yang enggak jelas kita. Malam ini harus selesai. Harus dirubah. Karena kalau dirubah berat ancamannya. Ya. Tak kasih contoh. Ya, saya kasih contoh dulu ya. Santai aja ini ya. Yang perhatikan dulu. Ini sholat. Sholat aja dulu, penting. Ini sholat saya menghadap kiblat sini. Saya ke sini. Ini kiblat ya. Sampai makmum ya. Allahu Akbar. Salah apa benar, Pak? Salah apa benar? Salah. Kalau salah yang negor Allah apa makmum? Makmum. Tegurannya kayak apa? Subhanallah. Ya, betul ya. Terus saya keliru. Saya luruskan. Selesai? Itu dohir. Kalau batinnya melenceng, siapa yang negor? Apalagi yang di belakang juga makmumnya melenceng juga ke mall semua. Siapa yang negor? Siapa Bu yang negor? Tegurannya kayak apa? Sampean baca tiap hari, sampean enggak tegurnya kayak fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celaka. Loh, masa sholat dicelaka-celaka? Sampai hitam kepalanya dicelaka-celaka. Sholatnya sudah 50 diancam terus neraka. Hari ini jangan ada ancaman lagi kita. Sudah sholat diancam. Cuma sedikit masalahnya. Nggak nyambung. Ini. Saben hari ancamannya dibaca, dia nggak paham. Ya, kalau paham takut, waduh terancam ini. Apa yang buat saya terancam? Oh ternyata cuma satu titik ini aja yang ada di sini. Di dalam diri manusia ada hati kalbu. Kalau ini kosong tidak ada yang jaga, malingnya masuk, rusak semua. Seluruh amal ibadah sampai rusak. Dalilnya tahu terkenal dalilnya hadis Rasulullah SAW. Ya, di dalam diri manusia ada hati kalbu, rusak semua. Cuma didalilkan aja, prakteknya nggak tahu, nggak paham. Hanya orang yang sempurna ulil albabnya yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Bukan buka kitab lagi, kitabnya sudah tahu dalilnya, sekarang tinggal buka hati, buka hijab. Nah, ya. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.